Keberadaan sekolah Islam terpadu dalam beberapa tahun belakangan menjadi daya tarik sebagian orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Sekolah Islam terpadu menjadi pilihan karena memadukan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum berbasis kompetensi dan karakter peserta didik. Dengan harapan dan keinginan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kecerdasan ruhiyah, fikriyah, dan jasadiah, sejumlah praktisi pendidikan berkumpul merumuskan sebuah konsep pendidikan Islam terpadu yang memadukan semua unsur penting kehidupan yang terhimpun dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia. Inilah jejak langkah 20 tahun JSIT Indonesia. Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia lahir dari semangat dan cita-cita para pendiri bangsa untuk merealisasikan konsep pendidikan di Indonesia dengan menyatukan dan mengkolaborasikan aspek keilmuan dan juga keagamaan dalam bingkai kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita mendapatkan suatu nilai-nilai yang luar biasa daripada para pendiri bangsa ini, Dr. Muhammad Nasir, Mr. Muhammad Rum, kan, Pak Sapudin Panegara, kemudian Profesor H.M. Rashidi, Bapak Abdul Haris Nasution, gitu. Karena kita kan di situ kan menjadi aktivis, ya, aktivis di Masjid Air UI, gitu nih kan. Nah, saya dengan Pak Harna itu sudah sejak tahun 77 itu sudah ada di situ. Jadi kita menjadi mahasiswa baru lah. Kegelisahan pada kondisi pendidikan di era tahun 80-an yang terkesan menitik beratkan pada liberalisme dan sekularisme dunia pendidikan menjadi sarana mempercepat berdirinya sekolah Islam terpadu di beberapa wilayah. 80-an atau awal 90-an itu kan banyak sekali dari teman-teman kita, para aktivis dakwah, para ustadz-ustadz kita itu punya anak sudah berusia sekolah dasar. Artinya sudah ada kebutuhan untuk bersekolah. Pada saat yang bersamaan kita melihat sekolah-sekolah yang bertebaran di sekeliling kita, entah itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta, itu tidak memberikan janji-janji yang sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam Islam. Di mana pada saat itu ada satu kekhawatiran karena sekolah-sekolah Islam yang baik menjadi pilihan masyarakat, maka muncul satu gagasan dari para pendiri sekolah Islam terpadu ini ingin menghadirkan satu sekolah alternatif, ya, yang itu nanti akan menjadi wadah umat Islam gitu, terutama ingin menaungi, ya, anak-anak kita ini terdidik, ya, secara Islami, tapi juga mempunyai wawasan pengetahuan yang sangat luas yang kita kenal dengan sebutan ulil albab, gitu ya. Keinginan untuk menciptakan sebuah konsep pendidikan yang memadukan dan mengintegrasikan semua komponen dalam kehidupan sehingga lebih bermakna terus menguat. Atau konsep kurikulum yang harus kita buat itu haruslah benar-benar memadukan kedua ilmu Allah ini sedemikian rupa sehingga anak didik kita tuh mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan ini akan menjadi penting nanti ketika kita berpikir atau memiliki pandangan bahwa mendidik putra-putri kita dalam satu rangkaian pendidikan yang benar seharusnya memang akan melahirkan imamil muttaqin. Bagaimana menjadi pemimpin kalau kemudian kita melihat sekolah-sekolah di sekitar tuh ya berjalan biasa-biasa saja gitu. Punya sekolah yang memadukan antara sekolah umum dan sekolah agama, gitu ya, antara pesantren dan sekolah umum tadi. Nah,
kita kepingin memadukan, nah ini keterpaduan yang kedua ya, memadukan pendekatan pembelajaran atau melibatkan ketiga ranah ini secara efektif, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Maka konsekuensinya adalah pendekatan-pendekatan pembelajaran itu harus kaya, harus efektif. Jadi soal student active learning ataupun higher order thinking skill ataupun project based learning ataupun problem based learning itu sejak 90-an kita sudah memperkenalkan kepada guru-guru kita yang memang bertugas di sekolah Islam terpadu. Nah puncaknya sebenarnya ketika tahun 84 ya, 83, 84 itu, nah situ kan sudah ada Pak Fahmi Alegrus kan, itu sebagainya. Nah kita sudah mulai makin ini tuh, makin mengkerucut gitu. Tuh kan, dari tahun 77, 78, 79, 80 sampai tahun 82 gitu kan tuh. Nah, kemudian juga kita udah akhir dari ini nih di kampus nih. Nah di situ kita tuh sudah mulai ini bagaimana ya kalau umpamanya kita mempunyai pendidikan yang memadukan kedua hal tersebut. Implementasi konsep sekolah Islam terpadu dimulai dengan berdirinya bimbingan belajar Bimbel Nurul Fikri di tahun 80-an. Nah, kita memproklamasikan bimbingan belajar Nurul Fikri 86. Persiapannya sih mulai di 83, 84, ya 85. Masing-masing privat kali. Iya, pokoknya privat ngajar di bimbingan lain atau bikin bimbingan yang sifatnya masih sederhana lah gitu nih kan. Tapi proklamasi kita tuh Nurul Fikri itu, Bimbel Nurul Fikri itu tahun 86. Para perintis lahirnya sekolah Islam terpadu membangun pondasi dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui bimbel untuk mencetak generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Nah, karena kita cita-cita terpadu, bimbingan belajar kita pun berbeda dari yang lain. Iya, makanya ada materi itu namanya BP, bimbingan penyuluhan. Nah, di situ adalah satu materi-materi tentang yang namanya ayat kauliyah, ayat kauniyah itu udah mulai di situ. Kita mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu ya, atau konten kurikulum yang akan diajarkan kepada anak didik itu sesungguhnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya ingat banget itu materi ilmu Allah sebagai alim, kemudian menjabarkan atau menurunkan ilmu itu melalui dua pendekatan yang legal formal resmi dan pendekatan yang tidak formal gitu. Maka di situ kita paham bahwa ilmu bumi, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu metalurgi, ilmu apapun termasuk barangkali ilmu psikologi ya, ilmu sosiologi, itu semua adalah ayat-ayat Allah yang bertebaran di atas muka bumi. Yang kedua-duanya itu pasti memberikan manfaat. Berbagai tantangan dan rintangan guna mewujudkan satu pembelajaran berbasis Islam terpadu harus dilewati, hingga akhirnya bermunculan beberapa sekolah Islam terpadu di Jabodetabek. Kendala yang pertama pasti masalah sarana prasarana. Ya kita bangun sekolah, tanah sekolah, itu mohon maaf ya, bimbel aja waktu itu masih miskin. Kita tuh masih ngontrak di mana-mana. Masih ngontrak kita. Dengan kondisi apa sebagainya gitu. Tapi kita sudah muarin anggaran untuk di tanah sama bangun. Itu. Ada sih yang wakaf sebagian. Bagian ya, wakaf sebagainya. Ada gedung yang pernah juga dari satu institusi sebenarnya, tapi berdekatan yang besar itu dari bimbel itu. Izinnya itu setahun apa 2 tahun nggak kelar itu, sampai anak mau Eptanas waktu itu. Ini 2 tahun tidak mendapatkan respon yang baik. Saya sih sudah ikut ke kecamatan Cimanggis, ya udah rapat-rapat apa segala macam, tetapi prosesnya panjang. Ya akhirnya kita mau SD izinnya ke Diknas atau ke Depak waktu itu.
Jadi MIT, Madrasah Islam Terpadu, atau SDIT gitu. Tantangan sumber daya manusia ini kan secara umum ya dua bagian. Yang pertama, ada nggak orang atau temen yang mau gitu loh, mau dan yakin bahwa ini nanti bisa gitu. Jadi ini kan nggak ada, kita hanya ada ide kan, hanya ada ide. Itu satu. Yang kedua, apakah ya dari sisi kualitas, apakah yang mau ini nanti juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan. Itu ya ini ya apa yang menjadi tantangan yang paling utama. Yang kedua tentunya sarana prasarana, karena memang kita belum memiliki apapun ya, dan harus memulai, karena sekolah kan ya harus ada infrastruktur minimal yang harus disiapkan ya, dan itu saya kira menjadi tantangan sendiri di awal-awal. Berdirinya beberapa sekolah Islam dengan konsep terpadu mendapat sambutan yang cukup baik dari beberapa elemen masyarakat yang ingin anaknya mendapatkan sentuhan nilai agama tanpa meninggalkan nilai keilmuan dalam kehidupan. Pertama satu kelas cuma sekitar 32. Tahun 87 menjadi 3 kelas. Tahun 89 menjadi 9 kelas. Terus ini kan ya udah begitu menyebar di seluruh ini Jabodetabek, terus ke Indonesia sebagainya. Makanya orang tua murid itu seneng banget. Kenapa? Anak itu bukan hanya pintar secara akademik, tetapi menjadi baik. Banyak contoh. Kan pada orang tua suka datang, kan ini suka nelpon sebagainya. Terima kasih, bersyukur. Anaknya kok yang mulanya sama orang tua kayaknya datang juga ya nggak, ini sekarang udah cium tangan gitu. Yang mau cium tangan terus jadi berubah. Terus biasanya disuruh sholat udah susah banget sholat gitu sebagainya. Upaya-upaya peningkatan mutu guru. Jadi guru tuh pada waktu itu banjir pelatihan juga tuh ya. Dan alhamdulillah guru-guru kita semangat luar biasa. Itulah menjadi salah satu tulang punggung melesatnya kemudian perkembangan sekolah Islam terpadu. Upaya menguatkan konsep sekolah Islam terpadu diperkuat dengan praktek baik dari beberapa sekolah Islam yang sudah ada. Nah dari situlah kita mencoba terus untuk melakukan berbagai macam eksperimen ya, sambil kemudian kita melihat-lihat apa yang dilakukan oleh pihak lain, apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Apakah itu sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik, kita coba lihat ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam lain ya. Termasuk juga yang ada di luar negeri ya. Saya ingat saya pernah berkunjung sampai ke Inggris ya. Saking kepengen tahunya di Eropa itu gerakan sekolah Islam itu seperti apa. Saya berkunjung ke Inggris itu tahun 95. Jadi masa-masa awal nih ya. Diterima di sana di satu sekolah yang didirikan oleh Yusuf Islam atau Cat Stevens ya. Dia punya sekolah, sekolahnya bagus lah ya. Lalu di Jerman juga kita dipertemukan dengan sekolah Islam juga. Kemudian kita juga pernah dapat kunjungan bolak-balik ke Malaysia. Di Malaysia tuh ada juga gerakan untuk memunculkan sekolah Islam yang berkualitas ya. Itulah dari berbagai macam kunjungan kita pelajari sana sini ya. Kemudian kita hadirkan beberapa narasumber, lalu kita juga berdiskusi. Akhirnya perlahan-lahan muncullah upaya-upaya yang lebih terstruktur. Tapi ini lama panjang perjalanannya ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah sambil kemudian diramaikan juga oleh teman-teman lain dari berbagai kota lain, dari Jogja, dari dari kota-kota lain lah ya, dari Bandung, dari mana-mana itu ikut berinteraksi. Nanti kemudian mereka mendirikan juga di sekolahnya. Upaya meningkatkan sekolah Islam yang baik bukan hanya yang ada di lingkungan kita yang kita sebut kemudian dengan sekolah Islam terpadu. Di Bandung itu juga bahkan mereka lebih dahulu dimotori oleh ITB, Salman Al-Farisi. Ya, itu di Bandung tuh sekolah itu jadi rujukan. Itu sekolah keren, sekolah hebat.
Di Surabaya tokohnya adalah Abdul Qadir Baraja. Itu punya sekolah Al-Hikmah namanya, ya. Di Jogja kita juga datang ke sana, Muhammadiyah. Waktu itu Muhammadiyah di Sapen namanya, ya. Itu juga kita jadikan referensi rujukan. Ide dan gagasan para pendiri JSIT Indonesia mendapat respon dan tanggapan positif hingga bergabungnya sejumlah yayasan dari berbagai wilayah dengan visi dan misi yang sama untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Di Depok Nurul Fikri, kemudian ada di Pondok Gede Iqra, Yayasan Iqra, kemudian ada di Condet itu Al Khairat, ya, kemudian ada di Jakarta Selatan Bangka itu ada Al Hikmah, ada satu lagi di Bogor, ya, Ummul Qura. Ummul Qura. 5 sekolahan inilah yang mencoba untuk memulai dengan jumlah murid yang seadanya saja dulu. Yayasan Iqra di Pondok Gede membuat. Kemudian Bekasi itu Thorik bin Ziyad almarhum Sa'aduddin. Kalau Iqra itu Pak Sunardi. Kemudian kalau di Ummul Qura dulu namanya An-Nizariyah Bogor itu Insinyur Arif Munandar. Terus Al-Hikmah itu Ustadz Hasan Al-Bangka. Hasan Anwar. Ya, yang punya Ustadz Abdul Hasid. Ya, itu. 1993 kita mendirikan TKIT. Oke, dimulai dengan di Jogja. Ada TKIT Mu'ad bin Jabal. Iya, Mu'ad. Terus tahun 96 kita mendirikan SDIT Lukman Hakim. Seiring dengan bermunculannya sekolah Islam terpadu di beberapa wilayah, para perintis berdirinya JSIT Indonesia kian rutin mengadakan pertemuan-pertemuan di akhir tahun 90-an guna memantapkan konsep sekolah Islam terpadu. Akhirnya kita bersepakat, wah ini kita perlu lebih serius lagi nih, bagaimana agar pertumbuhan sekolah Islam terpadu ini punya percepatan, punya basis pemikiran yang kuat. Maka kita perlu membuat jejaring atau networking. Kemudian muncullah istilah jaringan sekolah Islam terpadu. Fokus utamanya adalah empowering Islamic school, ya. Jadi sejak pertama kali udah dirumuskan tagline itu, ya. Jadi tujuan jejaring kita ini adalah bagaimana sesama kita untuk saling menguatkan. Kan mulai habis gitu kan mulai tuh Jogja ingin gitu. Jogja pasti dong, orang dia kan kota pendidikan. Tahu kan Depok duluan kan, jadi teman-teman di Depok bikin, terus Surabaya bikin, terus sini lagi, wah Jawa Barat sebagainya. Nah kan kita di situ kan sekolah Islam terpadu, induknya kemana? Dalam arti kata, ini kalau kita ya untuk ada suatu wadah gitu kan sebagainya. Nah itu di situ kita mulai perlunya namanya jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia gitu nih kan. Kita ingin itu ditingkatkan nasional gitu. Maka kita meminta Jakarta untuk mengadakan forum itu. Kita rapat-rapat gitu. Rapatnya intensif itu di Bogor itu, di Puncak, di vilanya Ustaz Fahmi. Kita santai di sana, merumuskan macam-macam dari nol itu. Dimulai dengan Forsil di Jabotabek dan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu se-Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebetulnya kan ini diawali dulu ada ya forum Forsil namanya ya, forum silaturahmi sekolah Islam ya. Awalnya itu jadi sekolah-sekolah Islam terpadu yang sudah berdiri, maka disebutnya Forsil waktu itu, dan itu antara kepala sekolah sering bertemu dan juga para pendiri ya, menghasilkan satu gagasan-gagasan yang akhirnya karena banyak sekali bertumbuh sekolah-sekolah Islam yang bukan hanya di Jabodetabek. Forsil mengumpulkan setiap bulan bertemu, ada hal-hal baru, ada hal-hal, ada masalah-masalah
dipecahkan di Forsil itu, yang berdiri sejak tahun 1996. Kita tahun 2001 kalau nggak salah ya, sudah ada LPTL, Lembaga Pendidikan Islam Terpadu, LPTI, Persatuan ya, LPIT kalau nggak salah itu, yang khusus di Jateng. Pertemuan demi pertemuan, ditambah dengan komitmen yang sama dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, membuat para pendiri kian teguh dan mantap dalam menghadirkan sebuah ide dan gagasan terbaik bagi pendidikan bangsa. Forum yang memadai sekolah-sekolah IT. Maka dari Jogja, saya, Pak Agus, ya, Pak Profesor Kamsul sebenarnya dulu, yang selalu, yang intensif mengadakan pertemuan di Jakarta. Dari Palembang, dari beberapa daerah itu juga sudah datang Jakarta. Pada tahun 2003 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia secara resmi dideklarasikan bersama para pendiri, tokoh pendidikan, sejumlah yayasan sekolah Islam terpadu, dan berbagai stakeholder pendidikan lainnya. Kita sepakat bahwa ini masalah pendidikan, dan kota Yogyakarta sebagai juga kota pendidikan. Terus Menteri Hari Pendidikan Nasional yang tanggal 2 Mei juga tokohnya Ki Hajar Dewantoro juga dari Jogja. Maka teman-teman sepakat untuk deklarasi JSIT itu di Yogyakarta, sehingga kita pilih ya tempat yang paling bagus, excellent ya pada waktu itu. Yogyakarta masih belum banyak hotel ketika itu, 20 tahun yang lalu. Kita pilih yang terbaik dan alhamdulillah acaranya juga berjalan dengan bagus lah, dengan sukses insya Allah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena menjadi ikon bagi pendidikan Indonesia. Para pendiri berharap Yogyakarta bisa menjadi pusat dan epicentrum tersebarnya konsep sekolah Islam terpadu yang mengkolaborasikan keilmuan, ibadah, dan akhlak mulia. Kita alhamdulillah itu benar sebuah ya kenikmatan, ya sebuah anugerah, karena dibuka oleh Dirjen Dikdasmen. Acaranya di hotel ini, panitia itu sampai hotelnya juga penuh semua ini alhamdulillah. Ketika itu sudah mengundang semua sekolah IT yang di Indonesia, terutama ketika itu masih banyak TK. SD-nya nggak ada separuh yang diundang oleh kita yang datang. Ketika itu sudah sampai 313 undangan yang datang dari utusan. Terus yang di sebelah barat ini yaitu untuk pameran pendidikan. Jadi dulu sudah kita rancang ya, jadi pelaksananya 2 hari. Dari awal kita sudah ada pameran pendidikan di sebelah, termasuk masuk koran di daerah sini. Koran kalau nggak yang jelas dari KR itu koran terbaik di Jogja. Jadi memang sambutannya juga besar. Udara rakyat ya KR. Terus masuk Republika Pak ya dulu ya. Artinya memang dulu ketika itu orang masuk koran itu sudah termasuk surprise itu. Itu suasana suasana deklarasi yang pertama tahun 30 dan 31 Juli 2003. Setelah diskusi yang cukup mendalam, maka para pendiri menyepakati penggunaan nama Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia sebagai wadah yang menaungi sekolah Islam terpadu. Setelah kita sepakat, terus ada ADAD, ada RT, dan terus nama itu memang karena memang sekolah-sekolah kita sudah IT, sehingga SIT mesti ada. Nah, tadinya maunya perkumpulan, yayasan, atau jaringan gitu. Ketika itu lebih mengerucut ke jaringan. Kita bersepakat, wah ini kita perlu lebih serius lagi nih, bagaimana agar pertumbuhan sekolah Islam terpadu ini
punya percepatan, punya basis pemikiran yang kuat, maka kita perlu membuat jejaring atau networking. Kemudian muncullah istilah jaringan sekolah Islam terpadu. Fokus utamanya adalah empowering Islamic School. Kita ingin menghadirkan sebuah forum gitu ya, dan kita sepakati memang forum namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu ya Indonesia ya. Dan ini memang diawali dengan adanya satu gagasan dari para pendiri-pendiri. Walau sempat menunjuk Kamsul Abraha sebagai ketua JSIT pertama, namun karena kesibukan, di tahun pertamanya JSIT Indonesia kemudian dipimpin oleh Dr. Fahmi Alaidrus. Kalau nggak salah ketuanya dulu Profesor Kamsul Abraha itu Profesor. Ketika itu ya karena di Jogja mungkin sebagai penghormatan ya, cuma satu, tapi ketika 1 tahun apa nggak salah ya, itu nggak begitu aktif Pak Kamsul karena orientasi di kampus UGM, dia akademi di fisika UGM ya. Sehingga mungkin agak keteter lah. Terus dia kayaknya konsentrasi di akademik, sehingga yang JSIT nggak begitu mungkin mendapat perhatian. Nah, terus diserahkan Pak Fahmi kalau nggak salah itu. JSIT Indonesia di bawah kepemimpinan Dr. Fahmi Alaidrus saat itu memiliki tugas yang tak ringan. Mereka harus membentuk kepengurusan dan menyosialisasikan JSIT Indonesia ke seluruh stakeholder pendidikan di Indonesia. Dari pendirian sampai 2006 itu lebih kepada bagaimana menguatkan sebuah organisasi, merancang sebuah organisasi agar jaringan Sekolah Islam Terpadu ini memiliki ADRT yang kuat, kerangka program kerja, dan juga adanya sebuah kegiatan-kegiatan waktu itu memang yang sudah dimulai, terutama pemberdayaan sekolah-sekolah ya. Alhamdulillah setelah itu bermunculan, dengan adanya jaringan Sekolah Islam Terpadu ini bermunculan sekolah-sekolah Islam yang akhirnya bergabung. 3 tahun kepengurusan Dr. Fahmi Alaidrus, JSIT Indonesia menggelar Musyawarah Nasional atau Munas pertama yang berlangsung di Duri, Riau. Hasil Munas tersebut menunjuk Dr. Sukro Muhab sebagai Ketua Umum JSIT Indonesia. Dan dilakukanlah yang pertama Munas di Riau ya, di Mutiara Duri tahun 2006 ya. Dan pada saat itulah saya terpilih sebagai Ketua JSIT menggantikan Ustadz Fahmi dalam Munas pertama. Pada kepengurusan JSIT Indonesia periode pertama, Dr. Sukro Muhab fokus dalam memperkuat struktur pusat hingga melakukan pengembangan wilayah hingga ke daerah. Karena kita bentuk pengurus-pengurus, walaupun pada saat itu jumlah sekolahnya belum banyak, tapi kita bentuk pengurusnya. Karena harapannya dengan pengurus kita bentuk, maka dia akan menjadi pelopor ya di sekolah-sekolah itu dan berkeinginan untuk membentuk sekolah-sekolah Islam terpadu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah karena sudah ada jaringannya dan perangkat-perangkat pun sudah mulai disiapkan, maka pada saat itu muncullah sekolah-sekolah yang akhirnya bermunculan menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam JSIT itu sendiri gitu. Berbagai program pun digulirkan selama kepemimpinannya. Kemudian mulai di situ kita garap bagaimana sistem organisasi yang baik. Kita mulai dengan rapat yang rutin, kemudian diberlakukan pembayaran iuran ya bagi anggotanya. Kemudian juga kita ada rapat-rapat kerja yang dilakukan tingkat nasional gitu dan sebagainya. Dan pada saat itu kami memang mempunyai mensiasati kalau sekolah-sekolahnya udah banyak maka dibentuk kepengurusan permanen ya. Artinya sudah terbentuk kepengurusan di beberapa wilayah waktu itu. Kemudian bagi yang belum maka kita lakukan melalui regional. Upaya tersebut dilakukan guna meneguhkan posisi JSIT Indonesia pada para stakeholder pendidikan. Kita punya yang namanya buku ya. Jadi standar mutu itu awalnya kan kita buat ya. Di zamannya Pak Fahmi itu daminya sudah selesai. Jadi artinya kerangkanya sudah ada. Termasuk juga misalnya untuk pramuka, itu juga pedomannya udah ada. Waktu itu masih pandu SIT ya. Tapi setelah saya menjadi ketua JSIT, akhirnya itu mari kita
sempurnakan. Setelah disempurnakan kita buat ya, ternyata yang awal itu memang banyak ya standar mutu yang kita buat, tapi masih mencerminkan hanya standar mutu Dignas plus gitu. Plus itu artinya adalah banyak muatan-muatan ke-SIT-an yang dimaksud. Tapi setelah itu kita rombak, tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal. Nah, standar mutu kehasanan SIT itu sebagai satu yang kita banggakan gitu. Jadi ketika kita ketemu yayasan dan sebagainya, ini kita punya standar mutu, gitu kan? Dan saya yakin kalau dengan standar mutu SIT ini, maka sekolah-sekolah itu akan mempunyai kurikulum yang sama, model pengelolaan yang sama, model pembinaan yang sama gitu. Sehingga harapannya seluruh sekolah-sekolah yang bergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu itu akan meningkat dari sisi kualitas maupun nilai-nilai yang diusung di dalamnya. Yang menyusun standar mutu SIT itu kan di samping para pembina ya pada saat itu, juga ada para pengelola-pengelola yang memang sudah bersekian tahun ya berkecimpung dalam sekolah IT. Nah, sehingga di situ bukan tataran konsep ya, tapi ada dua. Jadi pendekatannya filosofi pendidikan Islamnya masuk, tapi juga pengalaman-pengalaman dia dalam mengelola sekolah IT di masing-masing lembaga itu juga masuk di dalamnya. Sehingga dengan kehadiran para tokoh-tokoh itu akhirnya dia memberikan satu masukan-masukan yang berharga ya untuk peningkatan kualitas sekolah-sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia gitu. Waktu itu setiap produk-produk baru dari JSIT ya, standar mutu, kehasanan SIT dan sebagainya, itu produk-produk barunya kita sosialisasi ke mereka sehingga merasakan bahwa ada manfaatnya bergabung dengan JSIT karena konsep-konsepnya yang diberikan luar biasa oleh JSIT gitu. Kita juga buat namanya model pembelajaran terpadu ya, dan model pembelajaran terpadu itu luar biasa karena kan sebelumnya masih meraba-raba nih apa sih terpadu itu yang dimaksud gitu. Tapi begitu kita standarkan model pembelajaran yang disebut dengan telaah eksplorasi ya, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia ukhrawi, itu mulai itu semarak di mana-mana. Jadi guru-guru semangat gitu ya untuk menggunakan model pembelajaran terpadu. Kolaborasi dengan berbagai unsur pendidikan pun dilakukan hingga 3 periode kepemimpinan melalui Munas kedua di Anyer, Banten, dan Munas ketiga di Palembang, Sumatera Selatan hingga tahun 2017. Itu kan kita kan Munas kedua ya. Munas kedua itu dilakukan di Banten ya. Waktu di Banten itu udah hampir 800 lebih sekolah Islam terpadu ya. Setelah itu karena saya memimpin berapa tahun ya, 3 kali ya, tiga kali Munas. Nah, yang waktu di Banten itu udah 800-an ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi kan Munas berikutnya di Palembang ya. Pada saat dilaksanakan di Palembang itu kan udah jumlahnya sudah sekitar 1.300-an ya, naik gitu ya, jadi 1.300-an. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin dikelola dengan baik. Di tahun 2017, tongkat kepemimpinan JSIT Indonesia pun berganti. Dalam Munas keempat yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Dr. Sukro Muhab digantikan Dr. Muhammad Zahri. Pada masa kepengurusan, Dr. Muhammad Zahri fokus pada program pengembangan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan sekolah Islam yang berada di bawah JSIT Indonesia. Saya terlibat di pusat 2009 sepertinya ya. Waktu itu menjadi staf mutu ya. Waktu itu staf mutu, terus menjadi ketua Departemen Penjaminan Mutu, terus menjadi ketua umum ya. Upaya ini dilakukan agar visi JSIT Indonesia menjadi organisasi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam bisa terwujud. Saya berpikir waktu itu ditambahi sedikit saja dari apa-apa yang sudah ada itu yang menjadi pikiran. Apa yang menjadi sedikit itu ada 3 hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian pada waktu itu. Yang pertama, substansi kualitas. Sebenarnya definisi kualitas yang kita inginkan itu seperti apa? Apakah kualitas akademik, kualitas akhlak, kualitas
kita sering menyebut ini generasi ya, generasi seperti apa yang ingin dihasilkan gitu ya. Yang ketiga kualitas sistem ya, sistem. Jadi karena JSIT waktu itu anggotanya sudah banyak menurut saya, maka tata kelola organisasi ini sudah sedikit demi sedikit harus dibangun pengokohan sistemnya di bagian-bagian apa sistem itu harus dibangun agar apa? Agar nanti ya ke depan semakin kokoh, tidak bergantung kepada person to person, tetapi sudah sebagian secara bertahap ditopang oleh penguatan sistem gitu. Program-program yang digulirkan di masa kepengurusan Dr. Muhammad Zahri mendapat respon positif dari sejumlah pengurus di wilayah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sekolah Islam terpadu. Punya satu cita-cita, punya misi, dan juga sekaligus tentunya akan membangun sebuah diferensiasi dengan yang sudah ada. Maka tantangannya memang mengokohkan, merumuskan, menguatkan, mengejawantahkan gagasan-gagasan yang sering disampaikan, sering menjadi harapan itu menjadi satu rumusan konsep, satu framework yang terstruktur, dan itu akan menjadi panduan. Ya, nanti pada ujung-ujungnya kan sistem lahirnya buku standar mutu, ya, buku standar mutu. 2017 itu saya sampaikan kepada bendahara umum bahwa tugas bendahara selain mengupayakan sumber pendanaan, mendistribusikan, mengelola seoptimal, mempersiapkan bidang keuangan organisasi JSIT ini diaudit 1 tahun setelah itu. Begitu. Nanti kalau hasilnya ada yang belum optimal, di audit pertama saya itu wajar nanti kita benahi. Dan alhamdulillah ya sampai 2021 ya kalau tidak salah itu sudah 4 kali dilakukan oleh audit akuntan publik, sudah wajar tanpa pengecualian, sudah WTP semuanya. Itu saya kira sistem, karena kita juga menggunakan dana publik ya, ada iuran dari anggota, itu saya kira harus dipertanggungjawabkan secara sistem ya. Dan kita ini sebenarnya punya itu konsep terpadu ya, yang menjadi satu tahapan dan sintak pembelajaran. Kalau saya melihat, kalau itu kita mengandalkan hanya melalui training ke daerah-daerah, maka tentunya akan sangat melelahkan ya bagi pengurus pusat, bagi para trainer, dan juga antrinya terlalu panjang dalam proses layanan yang waktu itu mungkin jumlah guru sudah 30 sekian ribu, hampir 40 ribu ya, sudah jumlah anggota sudah 2000 sekolah ya, sudah lebih 2000 sekolah. Sehingga saya berpikir ini harus ada sistem yang menjangkau lebih cepat dan lebih masif. Maka berpikirlah bagaimana lalu sintak terpadu, konsep pembelajaran terpadu ini disusun menjadi buku yang digunakan oleh murid, mungkin juga buku yang digunakan oleh guru ya, sehingga sebagian mereka tidak menerima training langsung tapi bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalam buku, sehingga misi dan visi pembelajaran di dalam lingkungan sekolah Islam terpadu itu lalu ya bisa diikuti secara standar siapapun ya. Kalau ingin mengikuti sistem terpadu yang dapat training dan bukunya tentunya lebih bagus, tapi kadang karena keterbatasan gitu bisa jadi dia juga bisa mendapatkan bukunya saja. Itu saya kira satu yang menarik menurut saya. Pendanaan ini tidak hanya dari iuran anggota, karena saya yakin ya iuran anggota saya setuju tetap ada, tetapi menurut saya tidak hanya itu ya. Dan sponsor dari mitra ya saya setuju, tapi menurut saya tidak cukup itu ya. Maka unit usaha dan tata kelola untuk mendapatkan sumber pendanaan ini lalu ditata menjadi satu unit usaha tersendiri, yang lalu muncul lahir di PT Dana Usaha Indah sebagai salah satu unit yang bertugas untuk melayani teman-teman dalam banyak hal, yang tentunya di situ ada proses finansial di mana keuntungan daripada unit usaha ini nanti akan kembali kepada JSIT, baik untuk pengembangan organisasi, untuk bantuan biaya operasional selain dari iuran ya. Termasuk juga untuk pengembangan misalnya untuk training kepemimpinan ya, kita bekerja sama dengan salah satu lembaga trainer multinasional untuk menyiapkan kepemimpinan pada waktu itu ya. Sekolah Islam terpadu sangat concern sebenarnya untuk pengembangan
kesiswaan ya, pengembangan pembinaan siswa itu kan sangat concern. Nah, saya kira ini pembinaan siswa ini harus ada dua waktu itu yang gitu kan. Sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama kan pramuka. Pramuka ini kan sudah relatif settle ya, sehingga sudah berjalan bagus ya. Sehingga Kemnas waktu itu juga berjalan baik, Kema yang internasional juga berjalan baik karena memang sudah sangat bagus gitu ya. Lalu kita perluas di bidang olahraga. Waktu itu bidang olahraga, lalu kita mencoba mempersiapkan atau menghasilkan apa namanya senam ya, senam PAUD, senam untuk anak SD begitu ya, senam yang dikembangkan sendiri oleh JSIT untuk sekolah-sekolah kita, dan saya kira itu akan menjadi kekayaan di bidang kesiswaan, salah satunya yaitu masalah senam itu. Tak hanya internal pengurus JSIT Indonesia, Dr. Muhammad Zahri pun merangkul kalangan eksternal untuk bersama memajukan kualitas pendidikan di Indonesia hingga akhir kepengurusan di tahun 2021. Di bidang kerjasama yang coba saya kembangkan waktu itu kalau misalnya kerjasama dan kemitraan selama ini sudah relatif tumbuh menurut saya, maka saya coba naikkan sedikit gitu ya, istilahnya itu dari biasanya itu lebih banyak hubungan kerjasama itu dibangun atas koneksi personal gitu ya. Jadi hubungan personal sehingga kita bisa kerja sama siapa karena kenal. Nah, maka di tahapan berikutnya kita coba kembangkan kerjasama itu dengan hubungan institusional ya. Jadi hubungan institusional. Maka saya lihat dengan kementerian, bahkan kita pernah mengadakan acara di kantor kementerian ya, di Kemdikbud di gedung B waktu itu ya. Saya kira itu juga bagian dari bagaimana kita mencoba menempatkan JSIT bekerja sama secara institusional ya, institusi to institusi. Memasuki tahun 2021, kepengurusan berganti dengan Fahmi Zulkarnain MPD sebagai Ketua Umum JSIT Indonesia. Pada Munas 5 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Fahmi Zulkarnain secara resmi terpilih dan dilantik menjadi Ketua Umum hingga 2025. JSIT Indonesia menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. Dari visi yang sudah dicanangkan tersebut, terjadi perubahan dari sebelumnya, di mana kata-kata terpadu itu dihilangkan. Yang semula adalah menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam terpadu untuk kejayaan Indonesia, sekarang diubah menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. Dengan demikian, maka ruang lingkup kiprah JSIT Indonesia akan diperluas, sehingga nanti sekolah-sekolah Islam yang berada dalam berbagai lembaga atau ormas Islam bisa menjadi anggota jaringan sekolah Islam terpadu. Di era kepengurusan Fahmi Zulkarnain, JSIT Indonesia fokus pada pemberdayaan sekolah Islam terpadu dan peningkatan kualitas SDM di dalamnya. Dalam Munas ke-5 JSIT Indonesia tahun 2021 telah ditetapkan ada 5 titik tekan yang disebut dengan arah kebijakan. Pertama, tentang pengembangan organisasi, sehingga JSIT Indonesia menjadi organisasi yang modern, yang terus relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pemberdayaan, penjaminan mutu, dan advokasi anggota. Dengan 2.343 sekolah yang hari ini menjadi anggota di JSIT Indonesia, tentunya visi yang tadi sudah dicanangkan itu akan menjadi sebuah kewajiban bagi organisasi, bagi JSIT Indonesia untuk bisa mengimplementasikannya, sehingga pemberdayaan, penjaminan mutu, dan advokasi anggota ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Kami menyadari JSIT Indonesia ini bukan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia. Sangat banyak stakeholder pendidikan di Republik Indonesia ini, sehingga wujud kemitraan kolaborasi ini menjadi sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Yang kelima, pembinaan siswa. Karena memang sentral dari pembinaan di sekolah adalah para siswa, para peserta didik, di mana nanti pada saatnya nanti mereka akan menjadi pemimpin negeri ini, sehingga kita perlu memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya bagi siswa.
Fahmi ingin JSIT Indonesia menjadi motor dalam perubahan dunia pendidikan menjadi lebih baik. Ada 3 yang akan coba dikembangkan dalam 2 tahun ke depan. Pertama, bagaimana peran upaya JSIT untuk terus meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan nilai-nilai Islam dalam bingkai 4 pilar NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di seluruh stakeholder pendidikan yang ada di jaringan sekolah Islam terpadu, kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, mengokohkan struktur organisasi Satuan Komunitas Pramuka SIT di seluruh Indonesia. Pramuka adalah menjadi bagian penting dari pembinaan siswa, sehingga menjadi suatu kemutlakan bagi JSIT untuk terus mengokohkan struktur organisasi SAKO Pramuka SIT yang ada, sehingga seluruh daerah, kota, dan kabupaten memiliki SAKO Pramuka SIT. Ketiga, memperkuat jati diri organisasi dakwah yang bergerak dalam bidang pendidikan di era teknologi 4.0 untuk mewujudkan Islamic Smart Society. Fahmi berharap sekolah-sekolah yang tergabung dalam JSIT Indonesia terus diminati dan relevan dalam mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keilmuan yang mumpuni. Sekolah Islam terpadu itu menawarkan keterpaduan antar berbagai dimensi kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat manusia, kita tidak melihat secara terfragmentasi. Kita harus melihat manusia secara utuh. Tidak bisa kita melihat manusia secara terpisah. Ya. Pertama, bahwa manusia itu diberikan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Bahwa seorang manusia memiliki sisi sosial, intelektual, spiritual yang transendental. Bahwa ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai wasailul hayah, sebagai tools, sarana untuk mengelola bumi. Bahwa dengan ilmu manusia harus kembali mengenal Tuhannya, merasakan kebesarannya. Itu konsep inti dari Sekolah Islam Terpadu, dan ini akan terus relevan sepanjang zaman. Bahwa hati adalah pusat dari perilaku manusia. Yang menjadi masalah terbesar kita adalah bagaimana seluruh stakeholder yang ada di Sekolah Islam Terpadu untuk tetap relevan dengan konsep tersebut. Ini tantangannya. Bahwa kepala sekolah, guru, ekosistem sekolah itu bisakah terus memaknai konsep ini sehingga relevan dan mereka bisa mengimplementasikannya setiap waktu. Itu yang menjadi tantangan kita. Yang pertama, kita harus bisa kembali melihat, jika bisa dengan riset tentunya lebih baik ya, karena sudah 20 tahun ya. Apakah output yang kita hasilkan selama ini, itu sudah banyak, itu sudah ribuan, itu sesuai dengan mimpi dan cita-cita ketika dulu mendirikan ya, karena mempersiapkan sumber daya manusia ini menurut saya penting sekali ya, penting sekali. Tidak, kalau istilahnya itu kalau kita membangun jembatan ambruk ya dibangun lagi selesai. Tapi kalau kita melakukan pembangunan sumber daya manusia salah, nah ini tidak mudah, tidak bisa diretur. Manusia tidak bisa diretur, umur manusia juga tidak bisa dikembalikan, masa waktu yang dilewati nggak bisa diandu, ditarik lagi nggak bisa. Jadi JSIT itu harus pede ya, kita harus percaya diri, kita punya konsep yang kuat. Karena dari awal pembentukan JSIT ini memang sudah mulai kita membekali ya, ataupun melandasi organisasi ini dengan satu tujuan yang mulia gitu. Tujuan yang mulianya adalah kita ingin memberdayakan sekolah-sekolah Islam terpadu se-Indonesia ini ya, supaya sekolah Islam ini betul-betul mencerminkan ya tentang lembaga-lembaga Islam gitu. Kita itu nomor satu, pengembangannya secara horizontal dan secara vertikal, secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya, itu harus Terus yang nomor tiga, dari
dari hulu sampai hilir. Hulu itu artinya pencetak dan pembuat ilmu pengetahuan itu kan di universitas. Itu harus kita kuasai. Terus aplikasi implementasinya di sekolah IT. JSIT itu hanya regulasi, legislator. Nah, selama ini kita mau mendirikan, sudah ada JSIT, sudah ada sekolah IT yang mengimplementasikan Islam terpadu, tapi belum ada hulunya. Nah, hulunya nggak dikuasai karena tamatannya dari sekolah yang bukan IT, universitas bukan IT gitu loh. Ya sulit tuh, terpadu banget. Ya, sekolah ini, ya, konsep ini bisa dinikmati oleh masyarakat terkait dengan ucapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Perjalanan sekolah Islam berpadu ini tentu belum selesai. Yang pertama harus terus menerus fokus ke dalam, ya, inward looking, ya, melihat ke dalam. Benar nggak nih sekolah Islam berpadu kita udah on the right track? Benar nggak sudah efektif menjadikan murid-murid kita tuh benar-benar berkembang, tumbuh menjadi imam yang muttaqin? Benar nggak itu? Itu harus terus-menerus dilakukan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya kita gerakan dakwah berbasis pendidikan, kita harus juga sentuh orang tua muridnya. Ya, orang tua murid itu bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar sekolah Islam berpadu. Maka ajaklah mereka, rangkullah mereka supaya bisa bersama-sama mendidik generasi ini menjadi imam muttaqin. Ya. Jadi nggak boleh terpisah tuh. Ya. Yang ketiga, di setiap entitas sekolah Islam berpadu, maka seharusnya di lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus tumbuh masyarakat yang baik. Jadi nur atau cahaya setiap sekolah Islam terpadu itu harus berpendaran ke sekitar. Jangan sampai ada hal-hal buruk di sekitar sekolah Islam terpadu. Kan lembaga pendidikan mestinya juga mendidik masyarakat sekitar atau berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk bersama-sama gitu. Jangan eksklusif gitu, nggak boleh eksklusif, harus berbaur, bercampur, dan peduli dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar harus menerima kehadiran kita dengan penerimaan yang manis, yang merasakan rahmatan lil alaminnya gitu. Itu kewajiban dari sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu itu kan sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat, ya, bangsa kan, itu nih kan. Nah, seluruh yang namanya yayasannya, ya, pembina, pengurus, kemudian juga yang di eksekutif di sekolahnya sebagainya, itu tetap harus menjaga idealismenya dan juga profesionalismenya. Jangan kehilangan gitu. Orang kadang-kadang kalau profesional suka kehilangan idealisme itu. Profesional kan berhubungan dengan masalah anggaran yang memadai kan gitu kan. Kemudian sarana-prasarana yang luar biasa sebagainya itu kan. Ya, kita boleh katakan namanya pendidikan ini itu boleh katakan dia sesuatu bagian dari satu perjuangan gitu dalam hidup ini gitu nih kan. Maka dia akan berat kalau dia boleh kata tanpa idealisme. Oleh karena itu, suatu peluang besar kepercayaan yang sudah ada dari umumnya muslim middle class, ya, yang dia dari berbagai kelompok, dari berbagai istilahnya perbedaan politik, ya, apa sebagainya, itu kan mau menikah, ya, sekolah di sekolah Islam terpadu itu. Nah, itu harus dijaga, profesionalismenya harus terjaga sebagai suatu institusi pendidikan, dan juga idealismenya jangan sampai hilang. JSIT Indonesia bisa turut mengambil bagian dalam tugas mendidik dan membentuk generasi bangsa yang rajin beribadah, berkarakter Pancasila, berbudi pekerti luhur, berprestasi dalam dunia pendidikan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihargai dan disegani di dunia.